it's me, Yoshi Moluska. Nah, kali ini aku akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi rambut rontok. Jadi aku tuh punya pengalaman kemarin rambut aku tuh udah rontoknya rontok parah dan hampir botak seutuhnya. Nah, aku akan lihat-lihat ke gambar aku sekalian nge-refer ya, sekalian menjelaskan. Ntar aku gambarnya aku tampilin di situ juga. Nah, jadi pengalaman pertama aku itu awal-awalnya kebotakan itu pada tahun 2015. Ini ada gambarnya. Nah, aku tuh sebenarnya dari muda aku suka banget warnai rambut aku. Nah, tapi pada saat tahun 2015 itu yang paling parah gitu loh, karena aku bleaching dan bleachingnya itu di tempat yang tidak profesional. Jadi sekali lagi buat teman-teman kalau mau warnai rambut harus berhati-hati karena ya kalau enggak ntar bisa uh, ber ya kalau enggak nanti bisa ada efek sampingnya di kemudian hari. Nah, selanjutnya di tahun 2015 ini aku ada bleaching rambut. Warnanya aku suka banget sebenarnya. Suka banget, tapi setelah bleaching itu rambut aku jadi kayak bukan rambut, kulit kepala aku tuh gatal dan panas banget. Nah, pada saat itu udah mulai mengalami keguguran tapi belum parah. Jadi masih belum parah sampai di 2016. Nah, ini ada foto aku di 2016. Ntar aku akan tampilin juga di sini. Foto 2016 itu rambut udah mulai tipis tapi masih oke, masih bisa di style, masih sampai akhirnya aku pada tahun 2017 itu rambutnya makin tipis, makin tipis, makin tipis. Nah, udah mulai worry nih, mulai worry. Terus treatment pertama yang aku lakukan itu pergi ke sebuah klinik kecantikan dan spesial kulit dan rambut, yaitu RH Klinik. Nah, pada saat itu aku pergi ke RH Klinik, aku melakukan perawatan dan dokter menganjurkan ada beberapa perawatan yang harus aku jalani. Salah satunya laser untuk rambut aku. Nah, laser, habis itu RH kasih aku laser, terus kayak obat nggak ada. Laser sama krim untuk yang dioleskan ke rambut yang bagian rontok, sama kayak shampoo sama conditioner, sama ada serum juga. Nah, biayanya pada saat itu 1 bulan itu aku bisa menghabiskan 1 juta lebih hanya untuk ke rambut. Tapi nggak apa-apa, aku pikir demi penampilan, dan pada saat itu masih kayak oke, masih ada penghasilan, masih ada side income, jadi kenapa enggak buat penampilan. Nah, ini posisi rambut aku pada tahun itu udah sangat tipis banget dan aku mutusin untuk melakukan treatment di RH Klinik. Nah, kebetulan pada tahun yang sama kemarin aku ada rezeki, jadi aku beli mobil. Jadi kan biaya aku bertambah, aku harus bayar mobil, apartemen, bayar ini, bayar itu. Jadi aku harus berhenti perawatan itu. Tapi sebelumnya ya, perawatan di RH itu memang menumbuhkan rambut aku. Jadi aku mikir, rambut udah tumbuh, ya udah nggak apa-apa, nggak usah dilanjutkan perawatannya lagi. Aku fokus untuk bayar mobil dan sebagainya. Tapi ternyata aku salah gitu loh. Ketika aku memberhentikan perawatan aku, rambut aku kembali rontok. Nah, sampai pada saat itu 2018 aku mikir, waduh, rambut aku rontok lagi nih. Aku coba cari alternatif treatment yang lebih murah. Yaitu ketemu kemarin itu aku kemarin itu ketemu dapat obat yang namanya biotin sama minoxidil. Nah, minoxidil dan biotin itu obat luar ya. Jadi kalau biotin itu aku makan, terus kayak minoxidil itu diolesin ke rambut yang rontok, dan itu bisa numbuhin rambut juga loh guys. Nah, habis itu rambut aku tumbuh tapi efeknya itu gatal banget, kulit kepala aku kering, terus kayak berkerak-kerak gitu, kayak ketombean, itu gatal banget sampai teman-teman kantor aku bilang, aduh aku tuh gatal banget, aku garukin kepala aku seharian. Terus teman-teman aku bilang kayak, itu karena ketombe nggak sih? Karena mereka ngelihat kepala aku tuh kayak berkerak-kerak kayak ketombe itu. Terus aku bilang enggak, ini tuh kayak efeknya.
Jadi efek buat nungguin rambut aku tuh gatal banget, sumpah. Aku nggak tahan. Tapi rambut memang tumbuh sampai ini. Aku ada dapat jambang sedikit. Karena aku kan sebenarnya kayak rambut aku tuh Chinese style ya, maksudnya lurus, abis itu nggak ada jambang. Tapi pakai minoxidil tuh dapat jambang. Tapi memang gatal banget dan kulit kepala kering banget. Nah, aku nggak kuat, aku berhentiin lagi. Sampai akhirnya 2019, aku pergi ke Malaysia buat memulai kuliah aku. Tapi rambut aku makin parah nih guys, nih aku tunjukin nanti di 2019 ini gimana rambut aku. Di awal sampai di akhir 2019 itu gimana, makin parah rontok. Malah aku udah bukan nggak punya uang ya, tapi lebih kayak aduh, biaya aku tuh di Malaysia itu mahal banget gitu loh. Kalau aku mah harus mikirin treatment rambut lagi, sementara aku udah nggak punya penghasilan lagi seperti itu. Jadi aku makan tabungan. Jadi aku mikir ya udah deh, nggak apa-apa, botak. Lama-lama makin parah kebotakannya itu makin parah. Ntar aku tunjukin lagi gambar yang ada di sini. Kebotakannya itu makin parah tuh sampai jadi stres banget. Akhirnya aku kayak mau kemana-mana nggak pede. Habis itu Instagram juga vakum nih, nggak berani posting karena rambut aku hancur banget, kacau. Ntar aku bakal tunjukin lagi foto-fotonya yang nunjukin kalau rambut aku hancur banget. Sampai akhirnya aku mutusin, aduh nggak mungkin nih kayak gini terus, ya kan. Aku juga harus keluar, aku juga butuh kerja, butuh cari sampingan, butuh cari uang tambahan kayak gitu kan. Kalau dengan penampilan aku yang seperti itu, aku yakin kayak nggak gampang buat cari kerja gitu kan, karena orang juga lihat look pasti. Nah, ini berikutnya, ini foto aku di Desember 2019 sampai di Januari 2020. Ini tuh udah kelihatan parah banget. Tapi aku belum melakukan treatment. Sampai akhirnya aku mikir, aduh aku harus treatment. Aku coba ketemu dokter. Aku sempat mikir, gimana ya kalau aku transplant rambut aja gitu kan. Aku ketemu dokter, terus tanya-tanya gimana, konsultasi gimana, biaya berapa kalau mau transplant. Nah, ternyata untuk transplant itu nggak sembarangan ya guys. Jadi yang boleh transplant itu kalau yang udah nggak ada akarnya. Rambut yang udah nggak ada akarnya itu baru boleh transplant. Habis itu biayanya juga nggak murah. Jadi satu helai rambut itu bisa sampai 20.000 rupiah gitu kan. Kurang lebih 20.000 rupiah gitu. Habis itu lo bayangin kalau untuk bagian depan ini doang itu udah 3.000 gitu loh. Gimana mau bagian belakangnya lagi? Karena kan rambut gue tuh rontoknya parah banget ke belakang gitu kan, nggak cuma bagian depan gitu. Nah, akhirnya si dokter menganjurkan untuk makan obat dulu. Dia kasih obat. Nah, obatnya juga ada kelas-kelasnya nih guys. Cuman aku pilih yang aku rasa paling bagus, paling banyak ingredientsnya biar nggak kecewa. Di Februari 2020 aku coba tuh obatnya. Ini obatnya itu memang asli racikan dokter, jadi nggak ada brand, nggak ada apa-apa, cuman kayak gini aja. Nah, ini tuh harganya sekitar kalau dirupiahkan kurang lebih hampir 2 juta rupiah, tapi bisa untuk 3 bulan. Aku udah pakai obat ini mulai dari Februari, udah hampir 6 bulan, dan alhamdulillah guys, lihat nih, rambut aku tumbuh. Gak ada lagi yang kayak di gambar-gambar itu, alhamdulillah. Tapi masih banyak baby hairnya, masih banyak rambut pendeknya, tinggal nunggu menyesuaikan aja gimana. Nanti semoga di bulan-bulan berikutnya bisa sama rata, karena ini memang masih ada yang panjang, ada yang pendek, nggak beraturan. Lihat tuh. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah, yang penting rambutnya tumbuh dan aku udah nggak stres lagi, walaupun ya aku harus makan obat ini terus menerus ya guys. Jadi kalau kayak perawatan rambut itu kalian nggak bisa udah tumbuh habis itu nggak pakai, karena apapun perawatannya kalau udah tumbuh habis itu kalian nggak pakai, dia akan rontok kembali, jadi percuma gitu. Jadi kapan kita bisa berhentiin treatmentnya? Ketika kita udah siap rambut kita botak, seperti itu. Nah, untuk kalian yang masih mau tanya-tanya informasi lebih lanjut seputaran rambut ini, kalian bisa DM aku di Instagram atau bisa tanya-tanya di komen. Aku akan jawab sesuai yang aku tahu. Kalau ini kurang detail, nanti aku akan bahas lebih detailnya lagi seperti apa di video selanjutnya. Nah, ini foto aku di awal 2019. Gila, jelek banget kan ya. Kalian bisa lihat itu rambutnya gimana bentuknya sampai kayak gitu. Nah, selanjutnya ini pertengahan 2019, walaupun udah dipotong botak gitu, masih kelihatan ya guys, rambutnya itu nggak sama rata, masih kelihatan botak itu kayak ada kawah-kawah di tengah-tengah rambut, itu masih kelihatan banget.
Nah, selanjutnya ini foto Desember 2019. Rambut udah mulai panjang, tapi tetap aja tengahnya kalian bisa lihat itu kelihatan botaknya itu gimana sih. Walaupun rambutnya panjang, tapi nggak bisa dibohongi. Rambut gue tuh botaknya kayak di sini sebagian botak, di sini sebagian botak kayak kayak gitu. Nah, yang ini Januari 2020. Rambut juga udah makin panjang, tapi tetap bisa kelihatan kan itu botaknya masih kelihatan. Nggak bisa ditutup-tutupin, itu tetap masih botak. Separah itu ya guys, rambut gua. So, thank you for watching. Jangan lupa di subscribe dan di share ya. Semoga informasi yang aku berikan bermanfaat. Bye!